Oke, selamat malam Bapak Ibu. Video ini direcord jam jam berapa ini? Hampir jam 1 dini hari di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai misteri. Kira-kira siapa kemungkinan atau siapa sebenarnya atau apa yang terjadi sebenarnya di balik penjualan masif yang dilakukan oleh CG, broker CG, karena banyak spekulasi yang terjadi di luar, mulai dari short selling, lalu macam-macam lah. Ada yang bilang uang retail dibawa kabur segala macam, itu nggak masuk akal. Nah, di sini mungkin ini adalah video Bukalapak yang terakhir dari saya. Sampai nanti akan ada update lagi terkait Bukalapak. Saya nggak tahu, cuma mungkin ini adalah video terakhir saya terkait Bukalapak. Di sini saya akan bahas kira-kira siapa sih atau apa sih yang terjadi di saham Bukalapak, atau siapa sih si sosok CG ini, apa motifnya dan segala macam. Itu akan saya sajikan berdasarkan data. Disclaimer on, saya bukan lulusan CFA, saya bukan lulusan sertifikasi analis ekuitas dan lain-lain. Jadi saya nggak bahas tentang valuasi dan segala macam, enggak. Tapi karena specialty saya di broker transaction analysis, jadi saya akan melakukan pendekatan ke sana seperti itu. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Jadi kita tahu bahwa dalam 3 hari terakhir bahkan itu saham Buka auto reject bawah terus. Nah, di masa auto reject bawah ini ada sesuatu yang mencolok, yaitu penjualan broker CG yang cukup masif, hampir 10 juta lot. Nah, banyak spekulasi yang beredar di market. Cuma spekulasi yang paling masuk akal itu adalah short selling yang entah dilakukan sama siapa. Cuma saya baca di grup Belajar Saham Plus, di grup saya katanya ada info bahwa saham Buka di short selling. Nah, apakah benar atau tidak? Jawabannya saya nggak tahu. Kenapa? Karena possibility-nya mungkin ada, cuma untuk memastikan hal tersebut, I think hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, dan kalau tahu pun nggak mungkin dikasih tahu ke kita, siapa kita. Dan dan transaksi-transaksi seperti itu rasanya under table sih, yang tidak diumumkan ke publik, dan dan kita nggak bisa ini sih, kita nggak bisa tahu. Dan lagi Bursa Efek per Maret 2020 itu menonaktifkan transaksi short selling. Jadi kemungkinan untuk short selling itu rasanya kecil banget. Dan spekulasi short selling ini cukup mencederai komitmen Bursa Efek untuk untuk melarang sementara transaksi short selling. Seperti itu. Beritanya ada, coba saya cari. Short selling dihentikan. Nah, 2 Maret 2020 transaksi short selling dihentikan. Jadi dihentikan sementara karena waktu itu ada pandemi COVID 2020. Dan setahu saya belum aktif lagi transaksi short sellingnya. Jadi kalau ada spekulasi transaksi short selling di saham Buka, saya rasa ini mencederai apa yang telah Bursa Efek nyatakan atau utarakan. Seperti itu. Cuma kita nggak tahu under table-nya seperti apa, di belakang layarnya seperti apa, di bawah meja seperti apa. Cuma harusnya tetap nggak bisa, karena kan mau short selling harus mekanisme bursa. Kalau dari bursa sendiri di lock mekanismenya harusnya nggak bisa, harusnya. Tapi ya kita nggak tahu, harusnya nggak bisa. Nah, dibandingkan dengan short selling, saya punya spekulasi yang lain. Again, spekulasi yang saya utarakan nanti itu berdasarkan data broker. Nah, seperti kita tahu, net volume dari keseluruhan pergerakan barang di pasar reguler di market Buka itu kurang lebih 24,7 juta lot. Jadi sudah ada 24,7 juta lot barang yang keluar
barang yang keluar dari total IPO-nya, dari total IPO buka itu sebanyak sebentar, itu sebanyak kalau nggak salah 257 juta lot, seperti itu. Jadi udah keluar cukup banyak. Nah, kalau kita lihat di apa di 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 porsi komposisinya antara foreign dan domestik, kalau kita lihat majority memang yang melakukan penjualan itu adalah investor asing. Yaitu tercermin lah dari penjualan dari net foreign saham buka yang rasanya udah mencapai 2 triliun ya per sekarang. Ya, kurang lebih 2 triliun per sekarang. Kita lihat ada Citigroup, ada DBS, ada Credit Suisse, ada BK, ada BB, dan seterusnya. Jadi ini broker-broker asing yang jualan. Broker-broker asing yang jualan, ada Indo Premier juga. Nah, lalu ada lagi, ini untuk foreign. Nah, untuk lokalnya apa? Untuk lokalnya ada RF. RF itu Buana Capital. Buana Sekuritas, ada YU dan segala macam. Kenapa RF paling besar jualan? Ya wajar. Dia salah satu underwriter, jadi nggak heran kalau dia punya porsi barang yang cukup besar, entah itu dibagikan ke investor prioritasnya atau gimana. Cuma yang kita tahu pasti di sini adalah waktu masa book building atau mayoritas ini barangnya memang dikuasai oleh pemain-pemain besar. Jadi bukan oleh investor retail. Nah, dari komposisi dari net volume 24,7 juta lot itu 21 jutanya itu transaksi dari foreign atau net volume dari foreign, sementara 3,6-nya dari investor lokal, di mana foreign menguasai 85,21% untuk ininya, untuk apa? Untuk persentase atau net volume berdasarkan tipe investornya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang guyur saham buka? Kalau secara broker summary kita tahu yang guyur broker CG. Terus pertanyaannya ini, motifnya CG ini apa? Motifnya RF ini apa? Motifnya DP ini apa? CS ini apa? Motifnya apa? Kalau saya punya dua spekulasi. Yang pertama adalah sebelum saya masuk ke siapa yang punya capability guyur buka, ada argumen dari yang percaya ini adalah short selling, adalah katanya Citigroup nggak punya barang sebesar itu, nggak punya broker CG, nggak punya barang sebanyak ini. Nah, pertanyaannya, tahu dari mana nggak punya barang sebanyak itu? Tahu dari mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi ini lagi yang menguatkan bahwa short selling ini porsinya kecil, kemungkinannya kecil kalau short selling kemungkinannya kecil. Dan lagi untuk menjawab argumen bahwa nggak ada investor yang punya banyak barang sebesar Citigroup punya ini, maksudnya nggak ada orang yang bilang bahwa Citigroup nggak punya barang sebesar ini. Itu saya akan jawab di poin-poin selanjutnya, yaitu di poin ini, siapa yang punya capability untuk guyur saham buka. Nah, sebelum jawab, kita lihat bahwa waktu masa book building itu yang dapat barang itu cuma 1%. Dari total barangnya itu, IPO shares-nya itu ada 257 juta lot. 257 juta lot itu yang beredar. Jadi kalau keluar 24,7 juta lot atau sekitar 9,6%, itu adalah hal yang wajar. Masih dalam lingkup, masih sekitaran 10%. Nah, kalau kita lihat amount net value maksudnya apa? Dari IPO price kalikan ke net volume 2,1, ya kita mau hitung modal, hitung bodoh lah. Average sell price-nya di 1094, 2,7 triliun, net profit-nya 605 miliar. Ini kan hal yang wajar kalau investor yang dapat di masa book building atau di masa pooling itu mau jualan, itu kan hal yang sah-sah saja. Dan mereka punya capability untuk jual jutaan lot. Apalagi CG yang cuma jual 10 juta lot dibandingkan total lembar saham beredarnya yang 257 juta lot.
seperti itu. CG cuma jual 10 juta lot. Jadi ya sangat possible untuk si CG ini siapapun yang dapat barang misalkan di book building. Kita nggak tahu porsinya, asing waktu book building dapat berapa, and then lokal waktu book building dapat berapa persen, itu kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu mayoritas investor domestik dan investor institusi domestik pun setahu saya dapatnya kecil, 1%. Koreksi kalau saya salah. Cuma mayoritas memang dapatnya kecil. Cuma yang asing kan nggak ada yang pernah mengungkap. Investor asing dapatnya berapa persen, itu kan nggak ada yang pernah mengungkap kan. Jadi kalau kita mau sambungin ke broker CG jualan 10 juta lot. Dari IPO shares atau jumlah lembar saham yang dilempar ke publik itu 257 juta. Itu cuma 3,94%. 3,94% dari total lembar saham beredar, dan itu wajar aja sih kalau menurut saya. Apalagi dari 850 ke 1133. Ini kan average-nya CG kan 1133. Itu sudah sekitar 20% mungkin. Dan wajar aja kalau orangnya mau profit taking, siapapun di balik broker CG. Karena yang ikut book building, yang ikut pooling itu kan nggak ada komitmen untuk ngelock sahamnya. Ya kan, nggak ada komitmen, oh sahamnya harus di-lock ya, seperti pemegang saham yang sebelum yang sudah ada di Bukalapak kayak Ahmad Zaki dan lain-lain, kan enggak. Mereka bebas mau jual kapanpun. Jadi ya sah-sah aja kalau saya bilang bahwa CG foreign net sale-nya 10 juta lot. IPO price kira-kira modal mereka 862 miliar. Terus ketika harganya, ini harusnya 1133, amount-nya jadi 1,15 triliun. Ya dikurangi net profitnya 200, kurang lebih 248 sampai 250 miliar. Itu kan sah-sah aja mereka jualan kan. Mereka jualan kan sah-sah aja. Mereka jualan sah-sah saja. Dan di sini terbukti bahwa CG punya 10 juta lot itu mungkin loh. Itu mungkin orang IPO shares-nya 257 juta lot, kok masa CG punya 10 juta lot aja enggak dikatakan tidak mungkin. Ya mungkin aja, kita nggak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu sama sekali, kecuali si CG-nya, si orang di balik CG-nya, dan Tuhan yang tahu. Bahkan kalau orang dalam CG atau presidir CG tahu pun, itu saya rasa nggak boleh dibuka ke publik sih, karena itu kode etik. Bayangkan kalau transaksi Bapak Ibu diketahui oleh orang-orang lain dan disebarin oleh broker-broker atau orang-orang sekuritasnya. Ya Bapak Ibu kan kesel juga, itu kan melanggar hak privasi. Seperti itu. Lalu pertanyaan lainnya adalah, siapa lagi nih yang punya capability untuk guyur saham buka? Nah, Bapak Ibu jangan lupa, semua teman-teman jangan lupa bahwa di prospektus Bukalapak itu ada namanya lock-up sukarela. Jadi ada 22 pemegang saham yang mereka secara sukarela, jadi tidak diwajibkan mengunci sahamnya. Itu ada 22 pihak. 22 pihak, dan kita harus baca klausulnya bahwa para pemegang saham perseroan selain dari pemegang saham wajib lock-up dan reksadana pada tetap Batavia Perspektif Sektoral 1 telah sepakat untuk tidak menjual atau mengalihkan 90% sahamnya. Tidak menjual atau mengalihkan 90% sahamnya. Berarti yang 10%-nya boleh. Itu logika saya, logika orang awam saya kan seperti itu. Yang nggak boleh dijual atau dipindah tangankan 90%. Berarti 10%-nya boleh dong? Ya boleh. Nah, di sini saya buat hitung-hitungan. Yang di lock up sukarela segini. Total barang yang dimiliki masing-masing pihak, ini pihaknya di sebelah kanan ya, silakan di ini aja, di segini. Dan saham bebas lock, artinya saham yang boleh dijual kapanpun oleh 22 pihak itu ya ada segini. Totalnya kalau saya nggak salah hitung ada sekitar 20, berapa ya? Saya coba buka Excelnya. Ada sekitar 24,7 juta. 28 juta. 28.500.000. Jadi ada segitu banyak yang sahamnya tidak di lock dan boleh dijual di pasar. Nah, dari pihak-pihak ini kalau kita mau menganggap CG ini cuma satu orang ya, cuma satu pihak, dari pihak-pihak yang lock up sukarela ini mana yang paling possible? Ya ini. API Hong Kong Investment Limited. Yang paling possible ini. Tapi kan kita nggak tahu CG 10,2
juta lot ini punya satu orang, punya satu pihak, dua pihak, tiga pihak, atau berapa pihak kan kita nggak tahu. Cuma dari sini kelihatan bahwa possible nggak? Ya possible. Wah, possible banget dari pemegang lockup sukarela ini. Tapi argumen ini terbantahkan. Bukan terbantahkan ya, tapi argumen ini cukup lemah. Loh, kenapa Pak Frans bilang nyampein ini kalau argumennya cukup lemah? Ya sederhana. Kenapa? Karena saya pengen Bapak Ibu buka data bahwa ya bisa aja CG itu punya 10 juta lot. Orang yang bebas lockup aja 28 juta lot kok. Yang bebas lockup aja 28 ya. Saya harus hitung lagi ya, sekitar 20 juta lotan. Sekitar 20 juta lotan kok. Jadi kalau CG buang 10 juta lot itu adalah hal yang make sense aja. Cuma ada yang melemahkan pendapat saya ini. Yang melemahkan adalah ini. Yang melemahkan adalah ini. Biasanya ketika pemegang saham di atas 5% jualan itu ada keterbukaan informasi. Dan sampai sekarang broker CG 3 hari guyur ini tidak ada keterbukaan informasi sama sekali di Bursa Efek. Hal itu menandakan bahwa ya argumen ini bisa dibilang cukup lemah. Jadi argumen yang paling masuk akal apa? Argumen yang paling masuk akal adalah pemegang saham dari pasar primer profit taking. Itu argumen yang paling masuk akal. Ya tadi, di book building kita nggak tahu investor asing dapat berapa. Yang pasti majority investor lokal yang saya dengar itu dapat 1%. Bahkan ada yang di bawah itu. Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Disuruh ikut pooling. Dan ini ya, dan anehnya ya, ini bukan aneh sih, tapi ini pikiran liar saya aja. Terserah mau dibilang ngarang atau tidak. Yang bikin saya aneh adalah investor besar, institusi maupun investor individu besar, itu waktu book building itu dapat cuma 1%. Dan investor-investor retail itu nggak pada dapat. Ya kan? Investor retail nggak pada dapat. Dan lagi, yang udah dapat barang di pooling nggak bisa, yang dapat barang di book building itu nggak bisa ikut pooling, nggak bisa double order. Tapi yang nggak dapat barang di book building itu boleh ikut pooling. Nah, hal ini menyebabkan apa? Hal ini menyebabkan banyak investor domestik besar itu nggak pada bisa ikutan poolingnya lagi. Yang cuma bisa ikutan ya mayoritas retail yang nggak dapat di book building, yang nggak dapat barang di book building. Sementara jadinya retailnya porsinya besar karena kan di poolingnya kan waktu masa pooling kan cukup besar juga porsi yang di ini kan. Retailnya mayoritas dapat 20%. Sementara investor institusi gigit jari cuma pada dapat 1%. Investor institusi atau yang mesennya cukup besar 1M 2M cuma dapat 1%. Seperti itu. Entah apakah ini strategi dari tim IB-nya atau gimana, saya nggak tahu. Cuma dari situ ya menimbulkan menimbulkan FOMO aja sih. Dan kalau boleh kesimpulannya ya tadi, siapakah broker CG? Yang paling masuk akal adalah pemegang saham dari pasar primer yang profit taking. Itu hal yang paling masuk akal. Dari jumlah lot masuk akal, 10,2 juta lot, IPO shares 257 juta lot, atau sekitar 3,94%, itu sangat masuk akal. Ini menurut saya berdasarkan data yang saya kasih. Seperti itu. Jadi itu analisa, pandangan, opini saya terkait sosok broker atau sekuritas CG yang jual masif yang menjual masif di saham Buka. Nah, tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari siapa yang benar short selling, apakah ini profit taking, apakah ini short selling, atau apapun alasannya lah, yang pasti adalah saya tetap nggak akan beli saham Buka at least sampai 3 atau 6 bulan ke depan, kecuali harga saham Buka bisa turun di dekat harga IPO atau di bawah harga IPO lah, seperti itu. Saya masih konsisten dengan itu. Tapi terlepas dari siapa yang benar dan salah itu nggak penting sama sekali.
nggak penting sama sekali. Gitu teman-teman. Jadi di sini saya sharing opini, boleh setuju boleh tidak, saya sharing menggunakan data yang saya kebetulan geluti datanya, saya analisa datanya. Gitu Bapak Ibu semua. Jadi semoga bermanfaat. Good luck buat saham buka. Buat saham buka. Saya jujur nggak expect dibantai, bukan dibantai lah, lebay kalau bilang dibantai, tapi di ARB 3 hari ya, 3 hari berturut-turut itu saya jujur kaget. Dan di luar prediksi saya turun, tapi prediksi saya turunnya ya volatile gitu, nggak sampai di ARB, tapi di ARB. Ya let's see. Ini perusahaan yang market cap-nya besar, menurut saya nanti akan ada momennya investor-investor besar, institusi yang sebelumnya ketinggalan akan mulai masuk. Mungkin mereka lagi nyari lagi nyari harga yang ideal yang menurut mereka oke untuk masuk. Seperti itu. Jadi itu untuk Bukalapak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Bapak Ibu semua di video selanjutnya. Selamat malam.